Assalamualaikum. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam, siang. Selamat siang. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi konseling online kita pada hari ini. Perkenalkan, Ya. nama saya Santi Novita. Saya di sini bertugas sebagai seorang konselor yang nantinya akan mendampingi kakak pada sesi konseling kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu siapa kalau boleh tahu siapa nih nama kakaknya? Oh ya, perkenalkan nama saya Sri Pramesti Dewilianti. Ibu bisa memanggil saya Sri. Oh, berarti ibu panggil aja Sri ya? Atau tidak ada nama panggilan lain? Tidak, Sri aja. Sri aja ya. Baik. Di sini, oke, berarti ibu bisa panggil dengan Sri gitu ya. Nah, Ya. kita kan lagi bertemu secara online gitu ya. Posisinya Ya. sekarang lagi di mana nih? Saya lagi di rumah. Lagi di rumah. Di Cuman mana? ya, Bisa diceritakan? Bisa di mana lebih tepatnya? Alamatnya? eh, saya saya tinggal di Kampung Pasir Gede Oh, di ya. ya, Oh, Sri itu orang Pasir Gede ya. ya, Nah, tadi kan udah nanya tentang alamat. Sekarang kesibukannya Sri apa? Kesibukan Sri apa? Sekarang. kesibukan saya masih belajar gitu, masih belajar di SMK. Oh, di SMK. Kelas berapa nih? Kalau boleh tahu. Saya kelas 10 di Kelas SMK Yastri. Iya. Berarti di SMK tuh ada penjurusan ya SMK. Ya. Ya. Kalau boleh tahu Sri ambil jurusan apa? Kebetulan di SMK Yasrib itu ada dua jurusan, TB sama TKJ. Nah, saya mengambil di jurusan TKJ. Oh, jurusan TKJ. Gimana nih? Ada kendala kah atau baik-baik aja atau lancar-lancar aja? Ya, sebenarnya sih waktu aku masuk itu aku nggak bisa memenuhi keinginan ibu. Soalnya waktu pas mau masuk, kata ibu teh suruhnya masuknya ke TB, tapi aku pengennya gitu ke TKJ itu. Pengen ngembangin bakat aku itu di TKJ, nggak mau di TB itu. Jadi bertolak belakang ya antara keinginan Sri sama keinginan ibu gitu. Nah, Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Sri karena telah menyempatkan waktunya untuk meluangkan sesi konseling kita pada hari ini. Nah, oh, ya sama-sama. Ibu harap eh, Sri dapat menyampaikannya secara jujur gitu ya. Setiap kata yang disampaikan kepada ibu akan jaga kerahasiaannya sehingga Sri lebih terbuka dan nyaman ketika nanti konflik ini berlangsung. Nah, sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin Sri tanyakan terlebih dahulu? Tidak, sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Nah, kita mulai ya ke sesi konseling. Nah, sebelum Baik. kita lanjutkan membicarakan permasalahannya, apa sih tujuan dari Sri mengikuti sesi konseling ini? Saya sih tujuannya biar lebih plong aja gitu, nggak kepikiran, bisa cerita curhat ke ibu gitu. Lebih plong ya, semoga nantinya Iya, bisa membantu Sri dalam lebih plong lagi gitu ya. Terus iya. tadi tujuan. Nah, untuk harapannya, apa harapan Sri setelah mengikuti sesi konseling ini? Jadi saya bisa meringankan beban gitu yang ada di pikiran saya gitu setelah ini. Jadi, semoga sesi konseling ini membantu Sri gitu ya dalam memecahkan masalahnya. Nah, Iya. tadi eh, sebelumnya ada yang ingin Sri ceritakan terlebih dahulu kepada Ibu? Jadi gini,
waktu dulu SMP aku kan punya temen itu 3. Jadi kemana-mana kan itu suka suka empatan gitu ya sama aku. Nah, waktu mau SMK, emang ya waktu SMK-nya SMK yang sama, tapi ternyata jurusan kita beda gitu. Mereka 3 orang itu pada pengennya ke TB. Nah, sedangkan aku pengen TKJ gitu. Pengen beda, bukan pengen beda, pengen apa sih? Ngembangin bakat aku gitu kan ya. Terus mereka teh ngajakin gini, cina udah we ikutan kita ke TB katanya gitu. Ya aku udah pengennya TKJ, udah mau gimana lagi gitu kan. Nah, waktu masuk SMK, mereka tuh tiba-tiba ngejauhin aku gitu. Didatangin itu pada nggak mau, pada ngehindar. Di WA juga pada dingin banget gitu sikapnya ke aku. Aku itu bingung, aku tuh salah apa sebenarnya sama mereka gitu. Nanyain aku teh, sebenarnya salah aku tuh apa sama kalian? Kok kalian gini asing banget sama aku? Terus mereka bilang, kamu kan cina beda jurusan, kamu kan di TKJ, cina berarti bukan teman kita lagi. Nah, gitu mereka bilangnya gitu. Nah, di situ aku merasa sendiri gitu. Gimana ya aku udah gak punya temen. Nah, waktu masuk ke kelas, pertama kali masuk kelas, ternyata di situ ada Anissa, orang yang aku kenal. Nah, dari situ kami pun mulai berdua. Jadi temennya itu cuma berdua gitu, kemana-mana berdua. Kami mau itu pas berangkat, pulang, main, atau nugas juga bareng-bareng. Nah, aku bersyukur banget bisa ketemu sama Anissa, karena di situ aku jadi punya teman lagi gitu. Dan kalau masalah mereka ya udah we itu hak mereka mau gimana gimana sama aku juga gitu. Oh, jadi ketika kamu tadi beda jurusan gitu ya, beda jurusan sama Ya, teman-teman kamu, kamu dijauhi, terus serasa diasingkan kah? iya seperti itu. Iya, diasingkan. Eh, tapi sekarang kamu berhubungan baik nggak dengan mereka? Ya kalau mungkin kelamaan kelamaan mereka bosen kalau terus asing gitu. Ya terus mereka bilang gini, ya udah we ke asing mas gimana ya, ya udah we terserah kamu aja gitu, cina mau gimana gimana juga. Jadi emang masih berteman tapi nggak kayak dulu, nggak terlalu deket gitu. Hmm, nggak sedekat yang waktu SMP gitu ya, karena udah mungkin Ya udah beda jurusan, jadi nggak terlalu dekat gitu ya. Nah, deket, iya. sekarang kamu perasaannya gimana dijauhi sama teman-teman, sedih atau gimana? Ya di situ aku sedih banget gitu ya, mikir gitu kenapa ya, padahal kan cuman beda jurusan aja tapi kenapa mereka ngejauhin aku gitu kan. Berteman itu kan bisa kapan aja ya, pas pulang sekolah juga bisa, kalau mau main mah nggak pas di sekolah juga. Ya gitu ya, waktu itu aku hancur banget, kayak terasa ditinggal, itu ditinggal bener-bener, serasa aku cuman sendiri gitu. Kalau eh, itu tuh satu sekolah ya, cuman beda jurusan aja gitu. Iya gitu. Tapi respon mereka di sekolah gimana ke kamu? Baikkah atau jadi lebih cuek atau jarang ketemu? Eh, Jarang ketemu sih, sekalinya ketemu mereka kayak langsung ngehindar aja gitu. Oh, yang kayak menghindar, jadi kayak yang nggak mau kenal lagi gitu. Iya, Jadi kayak yang nggak mau kenal lagi gitu. iya gitu. Hmm. Lalu kamu sekarang gimana setelah mendapatkan teman baru selain dari yang teman kamu tadi 3 lagi? Perasaannya gimana? Ya bahagia sih, ternyata masih banyak gitu orang yang baik itu sama kita, yang mau mendampingin kita apa adanya gitu. Bersyukur banget sih bisa sekarang bisa temenan sama Anissa, karena dia itu nggak terlalu egois gitu, jadi mentingin temennya dibanding dia sendiri, nggak kayak dulu. Kan kalau dulu biasanya aku yang ngalah ya, tapi sekarang mah pada saling ngalah gitu, saling mengerti. Jadi aku merasa kayak nggak terlalu terbebani gitu. Kalau tadi kamu bilang selalu ngalah dalam hal apa? Ya, jadi kalau misalnya berbeda pendapat nih lagi ngobrol gitu. Nah, jadi mereka itu pada nyalahin aku gitu, beda sendiri wae apa gitu. Tapi kan aku
sikap kayak gitu pingin punya pendirian sendiri ya. Aku nggak mau yang namanya apa itu terkena ikut-ikutan atau apa gitu. Jadi aku pengen punya pendirian sendiri dan bisa buktiin ke mereka gitu. Tapi udah coba kamu jelasin kepada mereka bahwa ini loh pendapat saya bahwa mereka tuh harus bisa saling ngerti bahwa kan di dalam sebuah persahabatan tuh mereka tuh harus saling mengerti gitu ya, mengerti satu sama lain. Apakah kamu sudah mencoba menjelaskannya atau respon mereka bagaimana? Nah, waktu itu aku pernah coba ngejelasin ke mereka. Nah, di situ mereka nggak mau pada kalah, ya udah, cina sampai kamu aja beda sendiri mah, cina gitu. Jadi mereka itu bertiga we aja. Jadi aku beda sendiri, mau itu hal apapun, mau kayak mau jajan gitu atau lagi ngobrolin apa, aku selalu beda aja sendiri gitu. Jadi kan gini, misalnya aku teh lagi ngobrol, kan 3 orang itu. Nah, Ya. yang satu ini berpendapat, terus aku berpendapat. Nah, 2 orang yang teman itu malah ngikut ya itu yang teman aku yang pertama gitu. Jadi yang 2 orang itu pada ikut-ikutan, tapi ikut-ikutannya ke orang yang pertama itu nggak ada yang pernah ngikutin ke aku mah gitu. Jadi misal kalau itu kan berempat ya. Kalau misal dalam satu ini ketua gengnya itu siapa? Itu sih ini nggak apa-apa nyebutin nama. Oh, nggak apa-apa, inisial aja, inisial aja. Kalau misal Oh, ini, ini sih lebih ke yang inisial P itu. oh, jadi kalau misal itu apa namanya teh? Jadi dia tuh ketua gengnya tuh lebih dominan gitu ya, lebih apa namanya teh menunjukkan bahwa dia tuh yang paling kuasa gitu dalam geng ini. Atau enggak? Iya, Ya, ya. oh kamu Jadi ngerasa kayak misalnya gitu. kalau kalau misalnya si P berpendapat nih, yang 2 orang itu juga ngikut ke si P, ke aku mah enggak gitu. Jadi kayak dibedain gitu. Hmm. Kamu nggak pernah, kamu udah pernah nanya belum ke mereka kenapa kok saya yang dibedain padahal kan kita di sini sahabatan gitu. Hmm, enggak sih, tapi kayaknya mereka itu kayak nunjukin bahwa aku itu selalu salah gitu, nggak pernah bener. Jadi kalau aku ada salah teh ya udah mereka tuh pada nyalahin gitu, nggak ada kasih dukungan atau support gitu nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi kan kan ya dalam sebuah persahabatan tuh kan kita harus saling support satu sama lain kan, apalagi Iya, ya, apalagi kita sebagai wanita ya harus dapat dukungan gitu, dukungan entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, entah itu misal kamu udah punya pacar dari pacar gitu ya. Karena dukungan itu menurut ibu sendiri itu sangat penting karena membuat kita akan lebih sekuat apapun, sehebat apapun masalah kita, kita akan lebih kuat jikalau kita didukung gitu ya. Terus iya. kamu sekarang apa namanya sudah mengikhlaskan mereka gitu untuk oh ya udah dia itu udah kehidupannya dia, saya kehidupannya saya sendiri atau bagaimana atau punya keinginan masih ingin berteman gitu sama mereka. Ya aku sih ikhlasin aja. Awalnya aku nggak ikhlas mereka ninggalin aku. Tapi Anissa bilang gini, aku akan curhat ke Anissa. Kata Anissa teh, ya udah weh, cina tinggalin aja mereka. Mereka itu udah nggak ngehargain kamu, cina nggak support kamu. Nggak udah kamu mending sama aku aja, cina daripada sama mereka bikin kamu sakit hati gitu. Ya, jadi kamu ditinggalin sama teman kamu yang tiga, akhirnya dapat teman gitu ya, teman yang baik, Iya, yang bisa ngertiin kamu, yang iya, bisa menerima kekurangan kamu apa adanya gitu ya, bersyukur banget gitu ya. Terus iya. sekarang gimana nih di sekolah? Di sekolah apakah ada hal lagi yang ingin kamu ceritakan? Entah itu Gini kan aku pengalaman entah itu pengalaman ketika kamu masuk ke SMK, entah itu pengalaman apa, ada yang mau diceritakan kembali? ya gini kan waktu waktu itu kan temenan cuman sama Anissa waktu itu cuman berdua. Nah, di situ aku mikir, kok gimana ya masa cuman berdua gitu temenan gitu. Aku pengen pengen punya banyak teman gitu. Aku mulai memberanikan diri ya, mau itu sama cewek, mau itu sama cowok, mulai kenalan gitu. Nah, makin ke sini mereka bisa nerima aku. Jadi teman aku nggak cuman Anissa aja. Jadi
satu kelas itu semuanya jadi teman aku. Cuman di kelas lain pada bilang gini, kok kamu cenah gitu sih, cenah deket banget cenah sama cowok, cenah berani dekat sama cowok. Nah, Tadi kata kamu kan menindaklanjuti permasalahan kamu yang tadi punya teman 3 orang, punya sahabat 3 orang gitu ya. Terus kamu ya, diasingkan karena kamu memilih jurusan berbeda sama dengan teman-teman kamu. Nah, di sini ya, ibu mengingatkan bahwa kamu apa namanya boleh berteman, cuman saya mengingatkan kayak gini loh, bahwa manusia itu bisa kadang datang dan pergi gitu ya. Jadi manusia itu bisa datang lalu pergi. Nah, tadi kamu kan kehilangan tidak 3 teman sahabat kamu gitu ya. Lalu Allah menurunkan mendatangkan lagi satu sahabat ya, tapi yang baik, yang pengertian, yang bisa menerima kekurangan kamu apa adanya gitu. Jadi kamu di sini semoga bisa mengambil pelajaran dari ketika kamu bersahabat itu jangan apa namanya jangan sampai putus asa gitu ya ketika kamu ditinggalkan oleh sahabat jangan sampai kamu menyerah gitu dengan keadaan. Terus tadi ya. eh, ada permasalahan lagi selain dari itu. Kayaknya sih sampai saat ini masih baik-baik aja. Cuman waktu itu kan aku mau waktu masuk kelasnya itu berteman kan sama siapa aja ya, mau itu cewek, cowok gitu. Nah, orang lain itu nganggapnya aku kayak genit, cenah ke cowok. Oh genit gitu ya. Aku mah ada cuman pengen berteman aja gitu sama siapa aja gitu kan. Teman itu nggak boleh milih-milih ya. Tapi mereka nganggapnya gitu. Ya udah, weh itu mah terserah mereka gitu. Hidup ini kan hidup aku ya. Mereka Ya. nggak berhak buat nentuin hidup aku gitu kata aku teh. Oh, jadi di SM kamu berteman cuma dengan dengan Anissa aja gitu ya. Enggak, Ya. kamu belum bisa membuka diri kah dengan orang yang baru gitu atau emang gimana? Berteman aku bisa aja sama siapa aja gitu. Tapi kalau misalnya deket, kayaknya aku belum bisa nerima orang lagi kalau deket. Deket cuman paling Anissa doang. Tapi kalau temen aja aku masih bisa gitu. Hmm. Jadi masih ada trauma gitu ya kayak kejadian yang Iya, tadi itu. Lalu apa gimana respon teman-teman di sekitar kamu ketika kamu belum bisa membuka atau menerima teman yang dekat ke kamu gitu? ya untungnya di kelas aku itu teman-temannya tuh pada baik gitu ya. Mau pada cerita gini. Soalnya kalau ada apa-apa cerita aja. Jadi Ya. di kelas kita itu di kelas 10 TKJ gitu ya. Saling ngedukung, saling support gitu. Kalau ada apa-apa bilang, cina gitu. Terus kalau ada masalah, sok ceritain. Mungkin cina kita bisa bantu, kata mereka gitu. Nah, aku bersyukur banget karena aku bisa masuk ke kelas UTKJ gitu. Di sana banyak orang yang baik gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya kamu sekarang dapat teman yang lebih mengerti, lebih bisa memahami gitu ya, memahami diri kamu. Lalu Iya, setelah tadi kan sudah Ibu katakan ya bahwa hukum manusia itu datang lalu pergi gitu. Setelah kamu iya. mendapatkan satu teman dekat ini tadi Anissa, apakah Anissa ini menurut kamu teman yang baik atau teman yang kayak gimana? Ya, menurut saya sih baik, karena selama ini saya kan belum pernah dapat perhatian gitu dari siapa-siapa. Tadi sini Anissa perhatian itu sama aku, nanyain keadaan aku, kalau ada masalah bilang kayak gitu. Jadi Anissa itu kata aku baik gitulah. Baik gitu ya. Terus Ya, jadi Anissa ini sekarang menjadi teman kamu gitu ya di SMK. Lalu iya. apa sih harapan kamu buat Anissa nantinya gitu? Apakah kamu akan ya harapan kamu buat Anissa ke depannya? Ya, semoga aja kita bisa apa terus seperti ini, saling mengerti, saling
hargai sampai nanti kita sukses bareng-bareng gitu. Eh, di sini kamu sudah menceritakan semua permasalahan kamu, Putri. Sudah, sepertinya sudah cukup. Gimana sih perasaannya setelah mengikuti sesi konseling ini? Apakah plong atau memang masih ada yang mengganjal? Kayaknya sudah sih, soalnya eh, saya kan cuma terbuka sama Anissa aja. Ya, Jadi waktu diceritain ke ibu rasanya udah kayak agak lebih berkurang lagi gitu. kamu setelah mengikuti sesi konseling ini, kamu menjadi perasaannya lebih plong, lebih terbuka, lebih nyaman lagi gitu ya. Baik, Ya, terima kasih kepada Sri yang telah meluangkan tadi waktunya kata Ibu untuk melakukan sesi konseling ini. Semoga dengan kamu konseling ini nantinya dapat membantu kamu menjalani kehidupan yang lebih nyaman lagi, yang lebih terbuka lagi kepada orang lain gitu. Di sini Ibu amin. akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.